Definisi analisis kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen maupun struktur keuangan. Kemudian 5 manfaat analisis kebangkrutan. Yang pertama, bagi kreditor. Untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Yang kedua, investor saham atau obligasi. Untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut, sehingga seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut. Yang ketiga, pihak pemerintah. Untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Yang keempat, akuntan. Menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Yang kelima, melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan merger, restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan seperti biaya akuntan dan biaya penasihat hukum bisa dihindari. Tujuan analisis kebangkrutan. Manfaat bagi pihak pemerintah dengan dilakukannya analisis kebangkrutan adalah untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan bangkrutnya suatu usaha. Saya, Zahra Sofin, akan menjelaskan tentang sumber informasi analisis kebangkrutan, yakni dibagi menjadi dua, yaitu 1. Aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa mendatang. 2. Laporan keuangan perusahaan. Aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa mendatang yaitu analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan kas serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya relatif pesaing, kualitas manajemen, dan kemampuan manajemen mengendalikan biaya. 2. Laporan keuangan perusahaan, yaitu analisis kebangkrutan. Dengan menggunakan laporan keuangan, perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis univariate dan multivariate. Prediksi kebangkrutan analisis univariate yang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tingkat rate of return, yang berarti perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibanding return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. 2. Penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi. 3. Perlindungan terhadap biaya tetap, yang berarti perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. 4. Fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan setengah X1 ditambah seperempat X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. X1 aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi total aktiva. X2 laba ditahan dibagi total aset. X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. X5 penjualan total aset. Nilai
ZI perusahaan Z-Score kurang dari setengah kemungkinan bangkrut tinggi. Nilai ZI perusahaan Z-Score lebih besar dari 2,90 kemungkinan bangkrut rendah. Nilai ZI perusahaan setengah sama dengan kurang dari Z-Score sama dengan kurang dari 2,9 berada dalam kondisi yang ambigu atau meragukan kemungkinan bangkrutnya. Untuk perusahaan yang tidak go public atau tidak ada nilai pasar, prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 0,17 X1 plus 0,847 X2 plus 3,107 X3 plus 0,42 X4 plus 0,998 X5. X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 laba ditahan dibagi total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 sama dengan ekuitas dibagi nilai total hutang. X5 sama dengan penjualan dibagi total aset. Nilai ZI perusahaan Z-Score kurang 1,2 kemungkinan bangkrut tinggi. Nilai ZI perusahaan Z-Score lebih 2,90 kemungkinan bangkrut rendah. Nilai ZI perusahaan 1,2 sama dengan kurang Z-Score sama dengan lebih 2,9 berada dalam kondisi yang meragukan. Kemungkinan bangkrutnya rawan bangkrut. Selanjutnya, alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Ada dua alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan formal. Pemecahan masalah secara informal dilakukan jika masalah belum begitu parah. Dalam kurung masalah perusahaan hanya bersifat sementara, sedangkan prospek masa depan masih bagus. Melakukan perpanjangan atau extension. Memperpanjang masa jatuh tempo, hutang-hutang melakukan komposisi, mengurangi besarnya tagihan. Misal, klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Pemecahan masalah secara formal dilakukan jika masalah sudah parah. Melakukan reorganisasi dengan merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak. Dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan. Besar nilai perusahaan dilikuidasi. Melakukan likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan. Kecil nilai perusahaan dilikuidasi. Artikel terkait analisis kebangkrutan. Jurnal yang pertama, analisis kooperasi potensi kebangkrutan pada perusahaan Huawei teknologi dengan metode Altman Z-Score dan Zmijewski X-Score. Pada tahun 2020, penulis Desi Ayu Ramadhani dan Arif Nurdianova Kurahman. Metode penelitian Altman Z-Score dan Zmijewski X-Score. Objek penelitiannya perusahaan Huawei. Jurnal kedua, judulnya Prediksi Kebangkrutan dengan metode Springate Score. Pada tahun 2021, penulisnya Ahmad Paumu dan Prayoga Romin Saputra. Metode penelitiannya Springate Score. Objek penelitiannya PT Mutiara Cintanami Sejahtera. Jurnal yang pertama, X1-nya rasio pengembalian aset biasa, X2 rasio hutang terhadap total aktiva,
X3 rasio lancar, Y-nya indeks keseluruhan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan Huawei teknologi tidak memiliki potensi kebangkrutan. Jurnal kedua yaitu X1 modal kerja terhadap total aset, X2 EBIT terhadap total aset, X3 EBT terhadap total uang lancar, X4 penjualan terhadap total aset. Hasil penelitian bahwa PT Mutiara Cintanami Sejahtera dalam kondisi sehat atau tidak ada potensi kebangkrutan.